surat Yusuf yang disifati dengan ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah dari kehidupan seorang nabi. Dari surat Yusuf mengajarkan kita bahwa ada harapan baru di setiap ujian. Dari Nabi Yusuf kita belajar makna tauhid. Di pertemuan ke-9 Bismillah, kita baca kosakata amanukum alaih. Artinya, aku mempercayakannya kepada kalian. Arti aku dari mana? Aslinya manukum. Kemudian disatukan menjadi amanu. Sekali lagi, amanukum alaihi. Artinya, aku mempercayakannya kepada kalian. Asal kata amana ya'manu, artinya percaya. Apa arti iman? Percaya. Dan bahasa Arabnya aman apa? Aman. Aman itu bahasa Arab aman. Apa korelasi antara aman dan iman? Karena iman itu memberikan rasa aman. Asalkan orang itu beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aman, tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih hati. Apa arti iman? Percaya. Percaya kepada siapa? Kepada rukun-rukun iman. Ada berapa rukun? 6? Ada berapa rukun iman? Nah, 1, 2, malaikatnya. 3, kitabnya. 4, rasulnya. 5, hari akhir. 6, yang baik maupun yang buruk. Ya. Siapa yang punya iman maka dia orang yang aman. Sehingga seorang salaf itu orangnya, ada seseorang yang dia itu tidak pernah bersedih. Ya mungkin pernah bersedih tapi tidak pernah menampakkan kesedihan. Ditanyakan kepadanya, kenapa? Saya malu jika saya seorang mukmin saya bersedih. Karena sudah punya segalanya. Orang kalau mukmin surga baginya. Apa yang lebih berharga dari surga? Apa yang lebih berharga daripada surga? Gak ada. Seseorang itu bersedih dari sesuatu kehilangan yang besar yang kecil. Yang besar, kalau yang kecil udah biasa. Lanjut, ruddat artinya dikembalikan. Asal kata radda yaruddu. Berikutnya mana bagi, artinya ma apa, nabaghi yang kita inginkan. Taib. Asal kata bagho ya bagi, artinya ingin. Bahasa Arabnya apa yang kamu inginkan? Kamu ingin apa?
Kalau orang yang baru belajar bahasa Arab, Syekh mada turid, ini baru belajar. Kalau yang sudah fasih, ishtabagha. Ishtabagha. Berarti apa? Ini sudah bahasa Arabnya level udah fasih. Ya. Kalau mada turid ya Syekh, ini baru belajar. Baik. Lanjut. Namiru. Artinya kami dapat memberi makan. Asal kata maro yamiru. Berikutnya nazdadu. Artinya kita akan mendapat tambahan. Nazdad itu bertambah. Asal kata kita baca zaizdada yazdadu. Artinya bertambah atau tambahan. Ba'irin. Artinya onta. Mausiqon. Artinya sumpah atau janji yang teguh. Mausiqon atau misaqon. Artinya sumpah atau janji. Bisa digunakan untuk sumpah atau janji. Makanya dalam pernikahan disebut dengan misaqon ghalidhan, perjanjian yang sangat kokoh, sangat kuat. Berikutnya yuhatu. Artinya dikepung atau dikelilingi. Allah Maha mengelilingi. Allahul Muhit. Maha mengelilingi. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi, mengelilingi semua ilmunya Allah. Baik, wakilun artinya saksi atau penjaga atau pelindung. Wakil. Wakil rakyat. Bukan aja. Wakil rakyat apa? Pelindung, penjaga. Ugni artinya menghilangkan, menghindarkan, mencegah, menolak atau mencukupkan atau menjadikan kaya. Doanya minta diberikan kecukupan, kekayaan. Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Taib. Ugni artinya
menghilangkan, atau bermanfaat juga, mencukupkan atau bermanfaat. Baik, berikutnya hajah. Hajah artinya atau keinginan. Kalau pakai tasdid haji, hajah, hajah. Kalau pakai tasdid. Kalau tidak pakai tasdid, kebutuhan atau keinginan. Bahasa Arabnya pemilik hajat apa? Sahibul hajah. Sahibul bait, nah, tuan rumah. Kalau pemilik hajat, sahibul hajah. Berikutnya qadhaha. Artinya tetapkannya. Menetapkan, melaksanakan, menjalankan. Kita baca qadha yaqdi. Apa arti qadha? Ketetapan, qadha dan takdir. Apalagi mengqadha puasa, artinya mengganti puasa. Artinya juga memerintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Perintahkan. Baik, awa artinya atau melindungi. Awa itu membawa, melindungi atau mengayomi, memberinya tempat tinggal. Terakhir, tabta'is artinya bersedih hati. Tabta'is, bersedih hati yang menjadikan berputus asa. Bersedih hati dari yang luput. Ya sama-sama. Nama apa? Tabta'is itu sedih hati mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kebayang? Ada orang itu misalnya dia punya makanan, roti. Kemudian rotinya jatuh. Sampai di sekolah dibuka, nggak ada, kan sedih. Namun untuk mendapatkan rotinya masih mungkin nggak? Beli lagi kan? Masih ada apa? Oh, nanti beli lagi dek. Itu. Sedihnya apa? Masih ada harapan untuk diganti. Kalau tabta'is, untuk menggantinya nggak mungkin atau sulit. Contohnya misalnya kehilangan anak. Menggantinya? Hah? Ya, atau mungkin nama tidak seperti kemarin. Itu masih apa? Nggak seperti kayak yang sebelumnya. Makanya dari dalam kisah ini apa tentang Yusuf. Baik. Sekali lagi, tabta'is artinya bersedih hati. Baik. Ala kulli hal dua-duanya digunakan untuk apa? Tidak bersedih hati. Baik, kita mulai bismillah. Ayat 64.
Bismillah. Qala, berkata siapa? Yakub. Ibu, kisah kemana bah? Kisah kemarin saudara-saudaranya meminta kepada Nabi Yakub, bapaknya, agar bisa mengajak Binyamin ke Mesir. Apa tujuannya? Dia mendapatkan timbangan, takaran seperti mereka dapat sebelumnya. Qala, berkata siapa? Yakub. Hal, apakah, amanu, aku mempercayakan alaihi nya. Nah, jadi ala itu satu pakai dengan amanu. Amanu pasti pakai ala. Jadi aslinya amanu alaihi. Terjemahkan amanu alaihi. Aku mempercayakannya, hi kembali kepada Binyamin. Nah, kenapa tidak hu? Kenapa tidak hu apa hi? Karena sebelumnya ya sukun. Jika sebelumnya ya sukun atau kasroh, maka dibaca hi. Kalau sebelumnya bukan ya sukun, dibaca hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Tapi boleh bu, dibaca alaihu. Bahasa Al-Hijaz. Tapi jumhur bahasa alaihi. Baik, sekali lagi. Amanu alaihi, aku mempercayakannya kepada kalian. Kalian kembali ke saudara-saudara Nabi Yusuf. Berapa orang? 10. Harus ingat ya, urutan kisahnya kan. Nabi Yusuf berapa saudara dengannya? 12. Yang satu ibu, satu ayah, satu. Siapa? Binyamin. Semuanya yang 10 sebapak, seayah. Ya. Baik, sekali lagi. Qala, berkata Yakub, hal amanukum alaihi, kannya kepada kalian, illa, kecuali, kama, sebagaimana, amintu, aku telah, fi'il madhi kan? Amintu, itu kan? Fi'il madhi, aku telah mempercayakan ala akhihi, ala satu paket. Ya kan? Aku mempercayakan saudaranya. Sekali lagi, amintu, aku telah mempercayakan ala akhihi, saudaranya. Hi kembali siapa? Afan, akhi kembali kepada siapa? Maksudnya Yusuf. Saudaranya hi Yusuf kan? Benar gak? Saudara Binyamin Yusuf. Kalau hi yang pertama alaihi Binyamin, al akhihi di sini Yusuf. Min qablu, dari sebelumnya.
Apa yang terjadi dulu? Ketika diizinkan Yusuf di bawah, dijaga atau tidak dijaga? Tidak dijaga, diabaikan. Sehingga Nabi Yakub itu apa? Seakan-akan trauma bahasa kita. Apakah saya akan mempercayakan Binyamin kepada kalian, melainkan akan terjadi seperti yang dulu. Tuh, padahal sudah berapa tahun? Sudah Nabi Yusuf nanti bertemu dengan keluarga besarnya itu 40 tahun. Hingga sudah mendekati pertemuan. Sudah sebelum 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas masih teringat. Masih terbayang. Berarti lukanya gimana? Lukanya sudah begitu berat. Fallahu, maka Allah khairun hafidhan, penjaga, wa huwa, dia siapa? Allah arhamur rahimin, maha penyayang dari semua penyayang. Arhamu, maha penyayang. Rahimin, para penyayang. Siapa orang-orang yang memiliki sifat penyayang? Ya, orang tua, ibu, saudara, semua yang punya rasa sayang. Allah arham. Sekali lagi, wahwa, dan dia arham. Allah maha penyayang. Rahimin, dari semua penyayang. Yang punya sifat rahmah di antara manusia siapa? Ibu kepada anaknya. Manakah yang lebih sayang, ibu apa Allah? Allah. Yakin? Beneran? Jadi kalau seseorang punya anak, anaknya dipanggil sama Allah, ibunya sayang. Namun ibu harus yakin bahwasanya apa? Yakin? Beneran? Dan itu apa? Keyakinan Nabi Yakub. Ketika ingat dulu, tetap apa? Tetap mengatakan Allahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin. Baik. Sekali lagi, qala, berkata Yakub, hal amanukum alaihi, illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Saudaranya kepada kalian dari sebelumnya. Trauma dengan yang sebelumnya. Meskipun trauma tetap menghadirkan Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Terjemahkan, maka Allah sebaik-baik penjaga dan ia maha penyayang dari semua penyayang. Yusuf sudah diketahui belum? Belum. Yang dia tahu Nabi Yakub, Yusuf di mana? Hilang. Namun tetap bahwasanya dia Allah lebih sayang kepada Yusuf. Jadi kalau kehilangan kucing
majikannya kan sayang sama kucingnya. Kucingnya hilang, tetap apa? Wa huwa arhamur rahimin. Contoh nih kucing. Lanjut. Walamma, ketika fatahu, mereka fatahu membuka mata'ahum, mata artinya perhiasan, kenikmatan. Maksudnya adalah mata di sini adalah barang. Wajadu, mereka menemukan atau mendapati bidha'atahum, barang mereka. Apa bedanya mata sama bidha'ah? Bidha'ah itu barang tukar. Barang tukar. Makanya Bu, barang yang digunakan untuk tukar menukar. Sehingga dalam fikih barang dagangan disebut dengan bidha'ah. Karena barang dagangan itu untuk tukar menukar. Ketika terjadi kemarau panjang, Raja Mesir Yusuf buat peraturan, semua akan dikasih barang pokok. Namun biar tergerak ekonomi, biar bergerak ekosistem ekonomi, maka apa? Yang mendapatkan barang dari istana itu juga apa? Dia bawa barang apa saja, yang penting bisa ditukar. Sehingga bidha'atahum ini barang tukar. Mata'ahum barang yang mereka peroleh dari raja. Baik, sekali lagi, walamma fatahu mata'ahum, barang-barangnya mereka yang mereka dapat dari raja, makanan pokok. Wajadu bidha'atahum, barang-barang mereka masih barang tukarnya, ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Kebayang? Kan mereka datang ke istana, ke raja, agar dikasih makanan pokok dengan membawa barang. Barangnya yang dibuat tukar juga dikembalikan. Yang mengembalikan siapa? Yusuf. Sengaja kan kemarin? Apa tujuannya? Supaya bawa Binyamin. Atau yang kedua, kenapa dikembalikan? Yusuf khawatir jika nggak dikembalikan, khawatir nggak punya barang buat penukar sehingga nggak datang. Dibalikan lagi sama Yusuf, disembunyikan di karungnya. Ketika sudah sampai rumah, membuka barang yang dapat, kok barang kita dikembalikan? Apa tujuan Nabi Yusuf kemarin? Mengambil hati. Kedua apa? Nabi Yusuf khawatir jika mereka itu nggak punya barang lagi. Qalu, siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf, ya abana, wahai ayah kami, mana beri? Nabri, apa yang kita inginkan? Apalagi yang kita inginkan? Kan di awal Bu, kan meminta Binyamin agar diajak untuk yang kedua kalinya. Kata bapaknya, masih teringat dengan kisah yang dulu. Seakan-akan secara tersirat nggak boleh kan? Namun setelah pada ayat kedua, setelah dikembalikan barangnya, mereka
berusaha untuk menggodanya lagi, membujuknya lagi. Ya abana mana bagi? Apa yang kita inginkan? Hadhihi bid'atuna. Ini barang-barang kami, ruddat ilaina, dikembalikan kepada kami. Wa namiru, kami dapat memberi makan atau bekal ahlana, keluarga kami. Wa nahfadhu, dan kami menjaga akhona. Akhona, saudara kami. Siapa yang dimaksud? Binyamin. Wa nazdadu, dan kami mendapat tambahan kaila ba'ir, seberat timbangan seekor onta. Ba'ir, onta. Seberat onta, seberat timbangan takaran onta. Zaman dulu, Bu, orang itu kalau mendapat timbangan takaran yang besar itu timbangan onta. Sesuatu yang sangat banyak itu seperti apa banyaknya? Seperti timbangan onta. Menunjukkan timbangnya sangat banyak sekali. Dalika, yang demikian itu, kailun yasir, timbangan takaran yang mudah. Mudah bagi raja untuk memberikan timbangan itu. Baik. Timbangan, takaran. Jatah timbangan atau jatah takaran. Kil, apa kilo? Kilo. Kilo itu takaran atau timbangan. Kelas. Baik, sekali lagi, Bu. Walamma fatahu mata'ahum, ketika mereka membuka barang-barangnya. Lanjut, mereka mendapati barang-barang tukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai bapak kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kami dikembalikan kepada kami, dan kami dapat memberikan makanan keluarga kami dan menjaga saudara kami dan mendapat tambahan seberat timbangan onta. Demikian timbangan yang mudah. Maksudnya timbangan yang mudah bagi raja. Raja sudah dermawan sekali. Qala, siapa? Ya'qub. Lan ursilahu. Ursilahu, saya enggak akan mengirimkannya, melepaskannya. Hu, kembali kepada Binyamin. Ma'akum, bersama kalian. Hatta, sampai, sehingga tu'tuni. Nah, kalian memberikan. Kalian memberi. Ni aku. Tu'tuni, kalian memberikan kepadaku mausiqon, janji yang teguh.
minallah, atas Allah, atas nama Allah, masih sumpah demi Allah. Mautsiqam minallah, janji atas nama Allah. Demi Allah saya akan, nah itu namanya mautsiqam minallah. La taukid, sungguh. Nun taukid, benar-benar. La tunnani, sungguh benar-benar kalian akan mendatangkannya. Illa, kecuali, an yuhata bikum, dikepungnya kum, kalian. Yuhata pasti pakai bi. Sekali lagi, illa, kecuali, an yuhata bikum, kalian dikepung atau dikalahkan. Yuhato artinya dikepung atau diliputi. Kum, kalian. Satu paket. Itu memang fi'il yang berkaitan dengan huruf jar. Falamma, maka lama ketika, atauhu mautsiqahum, mereka memberi hu Yakub, bapaknya. Mereka memberi kepada Yakub mautsiqahum, janji mereka. Qala, siapa berkata? Yakub. Allah wakilun, saksi. Allah menjadi saksi ala ma naqul, atas apa-apa kami ucapkan. Kami kan janji, janji menunjukkan apa? Dua pihak. Dalam surat perjanjian kan ada pihak satu, pihak dua. Baik, sempurna Bu. Qala, Yakub berkata, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah saksi atas apa yang kita katakan. Karena dalam janji itu apa? Ada dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Baik. Sempurna Bu. Qala, Yakub berkata, lan ursilahu, aku tidak akan melepaskan Binyamin, lanjut, bersama kalian sampai kalian memberi kepadaku janji atas nama Allah. Sungguh benar-benar kalian akan mendatangkannya kembali. Siapa? Binyamin. Maka mendatangkan, membawanya kembali lagi Binyamin. Illa ayyuhata bikum, kalian dikepung. Falamma, ketika mereka memberikannya janji mereka, Yakub berkata, Allah yang menjadi saksi atas apa yang kami ucapkan. Jadi akhirnya Bu, Binyamin dilepaskan nggak? Diberikan, dilepas, boleh dibawa.
Waqala, berkata siapa? Yakub. Sebelum pemberangkatan, sebelum pergi dikasih wasiat. Ya baniya, wahai anak-anakku. Berapa orang? Sekarang nih 11 bersama Binyamin. La tadkhulu, janganlah kalian masuk. Nih 11 orang ini, jangan kalian masuk. Min babin wahid, min babin wahid, satu pintu. Wadkhulu, masuklah. Min abwabin, jamak, pintu-pintu mutafarriqah, yang berbeda-beda. Jadi istananya satu pintu atau banyak pintu? Banyak pintu. Ketika masuk, apa wasiatnya, perintahnya? Jangan dari satu pintu semuanya masuk, namun masuk dari beberapa pintu-pintu. Kenapa? Khawatir kena penyakit ain. Karena semuanya anak Nabi Yakub itu ganteng-ganteng, menarik hati, mempesona. Binyamin, ini semuanya dari satu bapak. Di antara nikmat yang indah dalam kehidupan itu punya anak banyak, sehat-sehat, soleh-soleh, ganteng-ganteng. Ini apa? Nikmat terindah dalam kehidupan. Jadi gimana? Banyak apa dikit? Lanjut. Wa ma Bu ma di sini apa tidak? Tidak, karena ada min, ada an. Wa ma ugni, aku tidak dapat menolak, menghilangkan. Apa ugni tadi? Menolak, menghilangkan, mencegah. Ankum, pada kalian. Minallah, dari Allah, maksudnya dari takdir Allah. Min syai', sedikit pun. Penyakit ain, tahu ain? Apa? Sihir mata, kalau bahasa kita ya. Wa ma ugni ankum minallahi min syai', dan aku tidak dapat menolak, menghindarkan atas kalian dari takdir Allah, min syai', sedikit pun. Meskipun punya usaha, namun kalau takdir Allah berkehendak, usahanya terkalahkan enggak? Kita punya rencana, tapi takdir Allah sudah menentukan. Rencana kita di hadapan rencana Allah batal, terkalahkan. Inilah hukmu, in tidaklah, atau sesungguhnya. In tidaklah. Al-hukmu, hukum, keputusan. Illa, kecuali. Lillah, milik Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal. Wa alaihi, hanya kepadanya lah, fal yatawakkalil mutawakkilun, bertawakallah orang-orang yang bertawakal.
Jadi kalau bertawakal menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Baik, lanjut. Walamma, dan ketika dakhalu, mereka masuk apa? Pintu. Min haitsu, dari haitsu, arah, dari tempat. Amarahum abuhum, mana fa'ilnya? Abuhum. Amar kan perintah, abuhum ayah mereka. Sekali lagi, walamma dakhalu, ketika mereka masuk, min haitsu, dari arah, sesuai perintah ayah mereka, makana, tidak, kana yugni, menghindarkan. Kayak tadi, maka yugni anhum, tidak dapat menolak atau menghindarkan kepada mereka, minallah, dari takdir Allah, min syai', sedikit pun, illa hajat, keinginan, fi nafsi Ya'qub, diri Nabi Ya'qub, qadhaha, yang dia tetapkan, lakukan. Wa innahu, sesungguhnya siapa? Ya'qub, lah, benar-benar, dzu ilmin, memiliki ilmu, lima, terhadap apa? Allamnahu, yang kami ajarkan kepadanya. Walakinna, akan tapi, aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Terakhir, walamma, ketika dakhalu, mereka masuk, ala Yusuf, pada Yusuf, berarti sudah dalam istana. Awa, tadi apa awa? Menempatkan. Awa tadi apa? Membawa, melindungi, atau mengayomi, menempatkan. Ilaihi, kepadanya, akhohu, saudaranya, itu Nabi Yusuf, ya, mengayomi atau membawa, menempatkan Binyamin kepadanya. Qala, siapa? Yusuf, ini ana, aku ini benar-benar, sesungguhnya aku ini, akhuka, saudaramu. Inilah apa? Awal perjumpaan Nabi Yusuf dengan Binyamin. Fala tabtais, bersedih hati, bima kanu ya'malun, dengan apa-apa kanu, mereka dulu, ya'malun, lakukan, perbuat. Saudara-saudaranya, apa yang dulu mereka lakukan? Menyakiti Yusuf, dan disaksikan oleh adik kandungnya siapa? Binyamin. Jadi ketika Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, Binyamin tahu nggak? Tahu. Baik, khalasu.
Seputar terjemahan ada yang ditanyakan? Seputar terjemahan ada yang ditanyakan sebelum masuk tafsir? Kelas terjemahan nggak ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 64 ya. Yaitu perjumpaan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya di Mesir. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang kedatangan saudara-saudara Nabi Yusuf ke Mesir untuk mendapatkan makanan, jatah makanan pokok. Karena pada saat itu terjadi paceklik, kemarau yang sangat panjang selama 7 tahun. Sehingga kekurangan makanan terjadi di mana-mana sampai pada negeri Kan'an. Dan negeri Kan'an inilah negeri tempat yang ditempati oleh Nabi Yakub alaihissalam dengan keluarganya. Maka terdengar berita bahwasanya Raja Mesir membuka diri untuk siapapun yang datang dengan membawa sesuatu sebagai ganti diberikan makanan pokok. Maka di antara yang datang adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika datang disambut oleh Nabi Yusuf, kemudian diberikan timbangan yang sempurna, dan Nabi Yusuf mengetahui sesungguhnya mereka adalah saudara-saudaranya. Maka di akhirnya ketika hendak pulang, apa permintaan Nabi Yusuf? Setelah mereka bercerita bahwasanya kami ini adalah keluarga besar dan juga kita memiliki ayah, kita memiliki juga adik yang kita tinggal, Nabi Yusuf makin tahu ini adalah saudara-saudaranya. Yang Nabi Yusuf tahu sedangkan mereka tidak tahu. Dan Nabi Yusuf mengatakan, berikutnya jika kalian meminta bahan pokok, maka bawa adik kalian. Jika tidak bawa, maka tidak ada timbangan buat kalian. Sesampainya di rumah, maka mereka mengatakan, wahai bapak kami, sesungguhnya jika kita ingin datang untuk meminta makanan pokok lagi, maka kita harus membawa adik kita. Jika tidak, tidak akan diberi. Apa perkataan Nabi Yakub alaihissalam? Qala hal amanukum alaih. Ketika mereka mengatakan arsil ma'ana akhona, wahai bapak kami, biarkan adik kami, saudara kami pergi bersama kami untuk mendapatkan timbangan yang banyak seperti yang kita dapatkan. Maka berkata Nabi Yakub alaihissalam, qala hal amanukum alaih. Apakah aku akan mempercayakannya kepada kalian? Melainkan akan terjadi seperti yang dulu kala. Apa itu? Ketika kalian minta kepadaku, arsil ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Wahai bapak kami, biarkan kami ajak saudara kami Yusuf agar bisa bermain-main, bersenang-senang di tengah padang pasir. Kita jaga adik kami. Namun apa yang terjadi? Kalian tidak menjaganya, kalian membiarkannya, sehingga akhirnya Yusuf dimakan oleh serigala. Jadi kisah yang sekian tahun itu diingat kembali oleh Nabi Yakub alaihissalam. Karena memang terkadang ada sakit hati itu yang sangat berat untuk dihilangkan. Sebagaimana kita bisa mendapatkan dari apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika beliau mendapati
Wahsy. Wahsy ini di akhir kisahnya masuk Islam. Dan dialah yang membunuh siapa? Hamzah. Jadi di perang Uhud, Wahsy ditugaskan oleh Hindun bin Utbah karena kemarahannya. Siapa yang bisa membunuh Hamzah baginya merdeka. Maka Wahsy yang ahli tombak ketika ikut di perang Uhud itu mengintai Hamzah. Yang singkat ceritanya, kemudian Wahsy menombak Hamzah, kemudian Hamzah dimutilasi sampai dibedah jantungnya, kemudian dikunyah oleh Hindun bin Utbah. Selesai dari perang Uhud, dikabarkan Hamzah terbunuh dan dimutilasi, dikoyak perutnya, dikeluarkan, kemudian jantungnya pun diambil. Rasulullah SAW sangat sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan, demi Allah akan aku balaskan 30 orang dari mereka. Namun turun ayat, tidak boleh membalas dengan yang berlebih. Kemudian diserahkan kepada Allah. Yang singkat cerita, di antara kesedihan Rasulullah yang sangat berat adalah dengan syahidnya Hamzah. Keadaannya dimutilasi berat. Kemudian nanti di akhir perjalanannya Wahsy masuk Islam. Ketika masuk Islam ditanya oleh Rasulullah SAW, "A'anta Wahsy? Apakah engkau adalah Wahsy?" Maka dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah." "A'anta qatilu Hamzah? Apakah engkau yang dulunya pernah membunuh Hamzah di perang Uhud?" Maka beliau mengatakan, beritanya seperti yang telah sampai kepadamu, masih benar. Rasul mengatakan, jika demikian, idza stata'ta ghayyib wajhaka anni wa Wahsy. Keislamanmu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang aku minta satu. Apa yang diminta? Jangan terlihatkan wajahmu di hadapanku. Kenapa? Berat. Karena teringat dengan Hamzah. Karena suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat, di belakangnya ada, yang di belakang Rasul langsung adalah Wahsy. Kemudian ketika mau menghadap, melihat Wahsy, langsung teringat siapa? Hamzah. Lantas beliau apa? Membalikkan badan dan nggak melihat. Maksudnya terkadang ada sakit itu yang sangat berat. Untuk dilupakan itu masih teringat-ingat terus. Demikian juga dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Apakah aku akan mempercayakan kepada kalian, yaitu Binyamin, sebagaimana aku telah mempercayakan kepada kalian kakaknya Yusuf. Namun bagaimanapun keadaannya, Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, "Fallahu khairun hafidhuh." Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia maha yang paling sayang, maha penyayang dari semua yang menyayangi. Benar bahwasanya apa? Aku ini bapaknya Yusuf. Aku sangat sayang dengan Yusuf. Dan Yusuf telah hilang. Tidak tahu kabarnya. Apakah dia wafat atau entah kemana. Namun tetap bahwasanya Allah lebih sayang kepada Yusuf daripada diriku. Aku sangat sayang, iya. Karena dia adalah anakku, bagian daripada kehidupanku. Namun tetap ketika dia hilang, Allah lebih sayang kepada Yusuf daripada diriku. Seakan-akan As-Sa'di mengatakan, lana qalbu Ya'qub. Ucapan ini, ucapan yang secara tersirat menolak permintaan saudara-saudaranya. Namun di sisi lain, Nabi Ya'qub alaihissalam masih membuka pintu celah. Hatinya masih lunak. Karena dia meyakini Allah sebaik-baik penjaga. Kemudian Allah adalah maha yang paling sayang.
Yusuf gak tahu entah kemana, apakah sudah wafat. Yang pasti kalau kembali kepada Allah, dan Allah jika kembali kepada Allah, huwa arhamur rahimin, dia maha yang paling menyayangi. Dari ayat ini, pertama, bolehnya berburuk sangka dengan adanya bukti sebelumnya sebagai bentuk kewaspadaan. Jadi waspada, orang waspada kan berburuk sangka. Namun buruk sangka yang boleh jika ada bukti sebelumnya. Karena seorang mukmin tidak jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. La yaldagul mu'min fil juhri marratain. Seorang mukmin itu nggak boleh jatuh kedua kalinya dalam lubang yang sama. Yang kedua, menyerahkan urusan dan bergantung hanya kepada Allah. Nabi Yaqub mengatakan, Allahu khairun hafidhah. Allah sebaik-baik penjaga. Menunjukkan ketawakalan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub memahami bahwasanya rahmat Allah lebih luas, lebih banyak dibandingkan kasih sayang dirinya. Maka dia mengatakan wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah maha penyayang dari semua yang menyayangi. Pada ayat 64, seakan-akan pintu untuk mengajak Binyamin sudah tertutup. Maka mereka terdiam, tidak punya alasan lagi untuk membujuk ayahnya. Namun ketika sudah tertutup pintu mereka untuk membujuk ayahnya, Allah menegaskan walamma fatahu mata'ahum, ketika mereka membuka barang-barangnya, wajadu bida'atahum, mereka mendapati barang-barang tukarnya, ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Akhirnya mereka punya apa? Alasan yang berikutnya. Qalu ya abana, mereka berkata, wahai bapak kami, mana bagi, apalagi yang kita mau cari. Lihatlah betapa mulianya, dermawannya raja. Hadhi bid'atuna ruddat ilaina, ini barang-barang kami dikembalikan kepada kami. Kita datang disambut dengan baik. Ketika kita sudah di sisinya, kami dimuliakan sebagai seorang tamu. Kemudian kami diberikan timbangan yang sempurna. Wa namiru ahlana, kita diberikan timbangan yang sempurna. Lebih daripada itu, ternyata barang yang kita bawa untuk dijadikan tukar ternyata dikembalikan kepada kami. Ini kalau kita kembali lagi, namiru ahlana, kita akan mendapatkan jatah tambahan yang lebih banyak, dan kita akan jaga saudara kami. Kita akan mendapatkan timbangan yang lebih, timbangan yang banyak, sebanyak jatahnya onta. Dalika kailu yasir, itu timbangan yang mudah bagi raja. Itu masing-masing orang itu kan diberikan. Jadi kalau yang datang 10 dikasih 10 jatah sebanyak timbangan onta. Maka jika yang datang 11, tambahan lagi. Apalagi raja ini yang meminta, kalau kalian mau datang lagi meminta timbangan, bawa adik kalian, diberikan tambahan yang berlebih. Mana beri? Apa yang mau kita cari lagi? Apa yang kita khawatirkan? Dari ayat ini ada beberapa faedah, 2 faedah minimalnya ya. Yaitu memberikan kebaikan untuk sebuah kemaslahatan. Seperti ikhtiarnya Nabi Yusuf alaihissalam, siasatnya. Ketika sudah memberikan timbangan yang berlebih,
kemudian memuliakan mereka sebagai seorang tamu. Barangnya pun dikembalikan. Apa tujuannya? Menarik hati. Jika mereka diberikan kebaikan, insya Allah apa yang diminta akan didatangkan, diberikan. Dan ada yang menyebutkan wakila, ada yang mengatakan bahwasanya diberikannya barang-barang tukarnya kekhawatiran Nabi Yusuf. Jikalau mereka tidak punya barang-barang lagi, sehingga tidak bisa datang ke Mesir. Jadi apa ini namanya? Al-ilmu bi akhdil asbab, yaitu mengetahui sesuatu dengan sebab. Biar dipastikan datang lagi, satu, diberikan kebaikan. Biar dia juga memberikan kebaikan. Ini bukan masuk dalam wala tamnun tastaksir. Jangan memberi niatannya untuk mendapatkan yang berlebih. Enggak. Nabi Yusuf apa? Dia itu memberi agar bawa Binyamin. Yang enggak boleh apa? Wala tamnun tastaksir. Memberi sedikit tapi niatannya ingin mendapatkan banyak. Misalnya kita tetanggaan, Bu. Saya punya pohon jambu, ibu punya pohon durian. Ketika musim jambu, saya ngasih satu kresek kepada tetangga. Harapannya nanti kalau musimnya durian, dia harus ngasih. Ini yang nggak boleh. Wala tamnun tastaksir. Jangan memberi niatannya untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kalau memberi saja. Namun jika untuk tadi mengharapkan kebaikan, sesuatu yang baik, dia punya satpam. Biasanya jarang-jarang keliling sampai rumahnya. Biar besok kalau keliling dia sampai rumahnya dikasih makanan, kopi, dibaik-baikin. Apa harapannya? Agar ini bisa lebih baik. Makanya termasuk bagian daripada ikhtiar. Boleh tanya untuk kemaslahatan. Untuk apa? Agar dia itu berbuat kebaikan dengan adanya suatu kebaikan yang diberikan. Bukan menyogok ya. Bukan menyogok. Jadi harus dibedakan antara menyogok dengan memberi kebaikan agar itu berbuat baik. Contohnya menyogok misalnya yang dikhawatirkan seorang yang dia itu amil zakat. Amil zakat sudah punya jatahnya. Ketika dia mengambil uang zakatnya dikasih uang zakatnya dan dikasih tip. Kenapa tidak boleh? Dalam hal ini dikhawatirkan membuka pintu riswah, penyogok. Dan dia sudah dapat jatahnya. Yang seandainya kalau dia itu bukan menjadi amil zakat, dia akan dapat. Dan hal ini membuka pintu penyogokan. Sehingga ketika dia mendata zakat, nanti datanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, cara meyakinkan seseorang itu dengan memperlihatkan bukti yang nyata. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta Binyamin diajak, setelah pintu pertama sudah tertutup, karena bapaknya masih ingat dengan peristiwa yang pertama. Setelah membuka barang-barangnya, ternyata melihat barang-barangnya dikembalikan. Maka mereka punya alasan, untuk meyakinkan bapak kita coba dengan cara yang ini. Dengan caranya memperlihatkan bukti. Wahai bapak kami, ini barang-barang tukar kami dikembalikan kepada kami. Mana begini? Apalagi yang kita tunggu-tunggu? Tidak mungkin raja ini akan mendolimi kami atau kami akan rugi, enggak.
cara meyakinkan seseorang dengan memperlihatkan bukti. Qala lan ursilahu ma'akum. Aku tidak akan membiarkan, mengirimkan, mengutus Binyamin bersama kalian dengan syarat hatta tu'tuni mawthiqan, sampai kalian membuat sebuah janji minallah, atas nama Allah, dengan mengatakan demi Allah. Jadi membuat sebuah ikatan janji, pihak pertama dan pihak kedua. Apa janjinya? La ta'tunnani bihi, sungguh benar-benar kalian akan mendatangkan Binyamin kembali. Jadi ketika kalian membawa Binyamin, adik kalian punya janji atas nama Allah, yang kalian pasti mendatangkan Binyamin, illa kecuali ayyuhata bikum, kalian mendapatkan ujian dengan dikepung oleh musuh, atau kalian dikalahkan. Yuhata bikum itu bisa artinya dikepung atau dikalahkan. Falamma atauhu mawthiqahum, ketika mereka sudah memberikan janji kepada bapaknya, Nabi Yakub mengatakan, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi saksi atas apa yang kita katakan. Allah menjadi saksi atas janji kita. Yang pertama, penguatan janji dengan bersumpah kepada Allah. Demi Allah. Ini apa? Al-half. Bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, adanya pengecualian dalam janji jika ada sebab alasan yang tidak dapat dihindari. Perkataan yang ketiga, perkataan terkadang menjadi sebab takdir. Dari mana, Bu? Perkataan seperti yang kita sebutkan di awal sebelumnya, al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Takdir itu terkadang terjadi, terlaksana karena ucapan. Kisah-kisah pertama, Nabi Yakub ketika diminta Yusuf darinya, Nabi Yusuf diminta untuk diajak. Apa kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam dulunya? Dimakan serigala. Dan benar, ternyata alasan ini yang dipakai oleh saudaranya, oleh anak-anaknya. Demikian juga pada ayat ini. Kalian punya janji, berjanji atas nama Allah, kecuali kalian dikepung, dikalahkan. Dan itu terjadi. Ketika Binyamin dibawa ke Mesir, ternyata apa? Apa yang terjadi? Binyamin dijebak oleh kakaknya sendiri. Dan udah dikasih tahu, yang dalam jebakan ini mereka saudara-saudara yang terkalahkan. Jadi apa? Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub bapaknya itu terjadi. Mereka dikepung oleh penjaga istana, kemudian mereka dikalahkan. Dalam bukti bahwasanya Binyamin itu mencuri, dan barang buktinya itu ada di dalam karungnya sehingga tidak bisa mengelak. Itulah makna yuhata bikum. Hal ini menegaskan apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub itu terjadi. Yang keempat, menjadikan Allah sebagai saksi. Hal itu juga tersirat makna muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Maka setelahnya Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan mereka membawa Binyamin untuk pergi ke istana untuk mendapatkan jatah makanan, jatah timbangan seberat
onta. Namun ketika hendak akan pergi, Allah menegaskan, wa qala ya baniya, berkata Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub berwasiat, dan menunjukkan di antara perkara hal yang baik ketika ada keluarga, anak atau saudara hendak pergi jauh, diberikan apa? Pesan wasiat. Qala ya baniya, berkata Nabi Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahid, jangan kalian masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, dan masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Kenapa? Dikhawatirkan kena penyakit ain. Apa itu ain? Kalau bahasa kita itu sihir mata. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang sangat indah, menakjubkan dari orang lain, yang dia ketika melihatnya ada perasaan ingin dan iri. Rasulullah SAW bersabda, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan itu ada saja yang nggak suka. Dan penyakit ain hak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, al-ainu haq, penyakit ain itu benar adanya. Dalam hadis yang lain dari Ahmad, dari Asma, dia berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Bani Ja'far, keluarganya Ja'far, anak-anaknya, tusibuhumul ain, ada yang terkena ain. Afa astarqilahum, bolehkah aku membacakan ruqyah kepada mereka? Qala na'am, maka beliau mengatakan, iya, boleh. Lantas beliau mengatakan, lau kana syai'un sabiqun al-qadara la sabaqathul ainu. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh penyakit ainlah mendahulunya. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh penyakit ain akan mendahulunya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, penyakit ain ada, ya, namun tidak perlu takut, karena ain itu adalah takdir Allah, dan kita sudah dianjurkan dan diajarkan cara untuk menjaga diri. Di antaranya doa yang sangat masyhur, doanya Rasulullah SAW kepada cucunya. Siapa? Hasan Husain. Dari Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, dahulu Nabi SAW biasa memohonkan perlindungan kepada Al-Hasan Al-Husain, dan dia mengatakan, inna abakuma, sesungguhnya nenek moyang kalian dulu. Siapa nenek moyangnya? Nabi Ibrahim. Yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq, memohonkan perlindungan kepada Allah dengannya kepada Ismail dan Ishaq, dengan doa a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin
wahammah wa min kulli ainin lamah. Ini juga kalau punya anak kecil yang imut-imut, yang cakep, yang menggemaskan, dianjurkan membaca doa ini. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari keburukan kejahatan setan dan dari kejahatan hewan yang makhluk yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang jahat yang mendatangkan malapetaka. Maka pada kisah Nabi Yakub alaihissalam, wahai anak-anakku, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari berbagai macam-macam pintu. Kenapa? Khawatir jika mereka terkena penyakit ain. Kenapa? Karena mereka ini 11 orang saudara semuanya yang wajahnya itu mirip-mirip, ganteng-ganteng. Jadi anaknya Nabi Yakub itu apa? Cakep-cakep, ganteng-ganteng, laki-laki semuanya. Jadi kalau orang tua, Bu, melihat anak laki-laki itu punya banyak anak, cakep-cakep, pinter-pinter, soleh-soleh, apalagi sehat-sehat, sukses-sukses, itu apa? Nikmat yang luar biasa. Nah, kalau ditanya, Bu, lebih senang mana? Punya banyak pasukan apa dikit? Saya mau bilang anak gak enak, pasukan. Punya banyak pasukan apa dikit? Banyak. Kenapa? Lebih banyak. Kalau punya banyak pasukan, THR-nya banyak. Kalau punya banyak pasukan, ada hajatan rame. Ini dulu, Bu. Dulu itu apa? Banyak-banyakan pasukan. Apalagi pasukannya laki-laki semuanya. Ini yang luar biasa. Dan itulah Nabi Yakub alaihissalam. Semua anaknya laki-laki, ganteng-ganteng, soleh-soleh. Ini kalau apa orang melihatnya, orang bisa apa? Bisa iri. Bisa iri, kemudian apa? Timbul hati yang jahat. Lah, inilah penyakit ain. Jadi penyakit ain itu bersumber dari jiwa yang kotor, tidak suka melihat kenikmatan saudaranya. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ketika masuk, jangan gerombolan, tapi satu-satu atau dari berbagai macam pintu sampai kalian masuk. Namun Nabi Yakub mengatakan, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Dan aku tidak dapat menolak atas kalian minallah min syai', dari takdir Allah sedikit pun. Ikhtiarnya Nabi Yakub alaihissalam biar terhindar dari ain apa? Masuknya berbeda-beda dari berbagai macam pintu. Namun jika Allah takdirkan, meskipun punya ikhtiar, mana yang lebih kuat? Takdir Allah. Kita, Bu, punya usaha, punya keinginan, dan Allah juga punya keinginan. Mana yang dimenangkan? Keinginan Allah. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Dan yang akan menguasai rencana Allah. Kita itu hanya punya usaha dan rencana. Adapun ketetapan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada yang mengatakan, kalau gitu ngapain kita berencana? Enggak, justru apa? Ini yang Allah perintahkan. Perkara ketetapan itu perkara yang gaib apa yang kelihatan? Gaib. Yang kita itu diminta untuk apa? Udah, pokoknya usaha yang terbaik. Karena masing-masing itu akan dimudahkan jalannya. Perkara gaib, perkara takdir, perkara gaib. Dan masing-masing orang itu dimudahkan dengan jalannya. Dan kita bisa mengambil sikapnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika Nabi Ya'qub meyakini bahwasanya yang berkuasa adalah takdir Allah. Dia mengatakan, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Aku tidak bisa menolak, menghindar dari takdir Allah sedikit pun. Kenapa? Inilah hukmu illa lillah. Karena semua hukum, ketentuan milik Allah. Baik hukum yang kauni, hukum alam semesta, siang, malam, es itu dingin, api itu panas, ini hukum kauni. Juga yang kedua, hukum syar'i, halal, haram, boleh tidak, itu Allah yang punya hukum seluruhnya. Ketetapan Allah itu yang akan mengalahkan semua rencana. Meski demikian, Nabi Ya'qub berikhtiar. Dan inilah apa? Sikap yang benar. Iya, ketetapan milik Allah. Namun harus bersikap apa? Ikhtiar. Yang Allah perintahkan adalah ikhtiar. Dan Allah hanya menilai ikhtiar. Sudah berikhtiar, Allah nilai. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan, sudah Allah nilai. Karena Allah melihat ikhtiarnya, maka Allah menilai dari ikhtiarnya. Dan itulah sikap yang benar. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua kelompok, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah, mereka yang meniadakan takdir. Nggak ada namanya campur tangan Allah. Semuanya mutlak usaha kita. Dan orang seperti ini akan melahirkan orang-orang yang sombong. Lawannya Jabariyah. Nggak ada namanya apa? Usaha. Kan semua sudah Allah menetapkan. Orang seperti ini melahirkan orang-orang yang bodoh. Dikasih mata, hati, tangan, kaki, tidak digunakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keduanya. Lihatlah Nabi Ya'qub. Meskipun dia meyakini bahwasanya segala sesuatu itu yang memutuskan adalah Allah. Namun ketika menghindar dari ain, dia tidak terkena ain, tetap melakukan ikhtiar. Apa itu? Masuklah wahai anak-anakku dari pintu yang berbeda-beda. Jangan dari satu pintu. Karena kalian semua ini menakjubkan. Binyamin, Rubel, Yahuda, dan semua laki-laki semuanya cakep-cakep semuanya. Kemudian dia bertawakal, alaihi tawakkaltu. Kalau sudah berazam, tidak ada yang perlu ditakutkan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika sudah berazam, bismillah tawakal, bergantung kepada Allah. Tidak ada namanya hari buruk, keadaan buruk, gak ada. Kan ada sebagian manusia, Bu, itu apa? Tawakalnya nggak pada Allah, pada apa? Pada makhluk. Sehingga terkadang apa? Mereka itu pesimis. Kalau mau keluar hari fulan. Kenapa? Karena hari itu hari yang buruk. Dan ini nggak boleh. Tidak boleh mencela zaman. Karena zaman itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Allah. Apapun yang terjadi itu dengan takdir Allah. Kita hanya menjalankan ikhtiar. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Ya'qub. Hal ini menegaskan bahwasanya ketawakalan yang sempurna Nabi Ya'qub alaihissalam. Wa alaihi falyatawakkalil
mutawakkilun, maka bertawakallah orang-orang yang tawakal. Di antara faedahnya, kewaspadaan tidak dapat menghalangi dari takdir. Meski demikian, Nabi Yakub memerintahkan masuk dari pintu yang berbeda-beda. Hal itu menegaskan perintah ikhtiar. Yang kelima, bukti kasih sayang Nabi Yakub kepada anaknya dengan menghindarkan dari keburukan. Al-ain hak, penyakit sihir mata itu ada, dan itu keburukan, kejahatan. Ketika Nabi Yakub mengetahui itu adalah keburukan, maka dihindarkan dari anak-anaknya. Sehingga apa bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya? Menghindarkan dari keburukan, malapetaka. Itu adalah bukti kasih sayang orang tua. Yang keenam, hukum kauni. Hukum ada dua, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Dan keduanya siapa yang memiliki? Allah. Inil hukmu illa lillah. Semua hukum baik yang kauni maupun yang syar'i hanya milik Allah. Yang ketujuh, perintah bertawakal dalam segala urusan, hanya bertawakal kepada Allah. Jika sudah berazam, sudah bulat tekadnya, maka serahkan segala sesuatu kepada Allah. Yang kedelapan, perintah untuk memberitahukan kebaikan dan memperingatkan dari keburukan kepada saudara muslim. Karena agama adalah nasihat. Al-Qurtubi. Agama itu nasihat. Maka di antara makna nasihat adalah jika ada kebaikan diberitahu, jika ada keburukan diperingatkan antar sesama saudara muslim. Yang kedelapan, baiknya tarbiyah Nabi Yakub dalam menguatkan jiwa kepribadian anak-anaknya. Apa itu? Dengan memerintahkan ikhtiar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Di antara cara membangun jiwa yang kuat, kepribadian yang kuat, itu apa? Jalankan ikhtiar. Kenapa? Masing-masing itu diberikan jalan yang mudah. Setiap orang itu punya caranya yang Allah mudahkan. Setelah dia sudah maju, berazam, berbulat tekad, maka serahkan kepada Allah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jika sudah berazam, bismillah, maju, tawakal. Maka cara menguatkan kepribadian itu dengan berikhtiar, melihat, memilah, memilih. Setelah sudah bulat, bismillah, tawakal, serahkan kepada Allah. Kalau sudah melangkah, bismillah, maju. Walamma dakhalu min haitsu amarahum, ketika mereka masuk dari pintu yang mereka diperintahkan oleh bapaknya, maka hal itu tidak dapat menolak dari takdir Allah sedikit pun. Illa hajatan fi nafsi Ya'qub qada'ha, kecuali hajat, keinginan pada diri Nabi Yakub. Apa itu? Hajat dalam diri Nabi Yakub itu ingin memberikan syafaqah rahmah, memberikan kasih sayang dan rahmat kepada anaknya. Wa innahu ladu ilmin, sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam memiliki ilmu yang kami ajarkan, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang pertama, ketaatan seorang anak dari perintah orang tua. Bahwasanya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, mereka itu taat kepada bapaknya.
Yang kedua, bukti kasih sayang orang tua dengan menghindarkan dari mara bahaya seperti tadi. Yang ketiga, du ilmin. Allah sifati Nabi Yakub dengan du ilmin, melakukan du ilmin, memiliki ilmu. Itu melakukan sesuatu atas dasar ilmu. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia bukan seorang alim. Nabi Yakub alaihissalam ketika dia melakukan sesuatu atas dasar ilmu. Dan keutamaan Nabi Yakub alaihissalam dengan ilmu dan amal, mengetahui perkara agamanya dan mengetahui akibat suatu perkara. Walamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka sudah masuk ke Yusuf, sudah memberikan bagian masing-masing, ketika mereka lengah masing-masing dengan urusannya, baru apa? Awa ilai akho, Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Membawa adiknya. Qala, setelah dia membawanya, langsung menjelaskan, inni ana akhuk, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Fala tabtais, maka jangan engkau bersedih hati. Di antara nasihat yang baik kepada saudara adalah ketika mendapati saudaranya sedang ketakutan, sedang khawatir, senantiasa apa? Berikan kalimat-kalimat positif. Fala tabtais, jangan bersedih hati. Fala tahzan, jangan bersedih hati. Di antara kata-kata thayyibah adalah senantiasa memberikan kata-kata motivasi optimis. Apapun yang terjadi, la tahzan. Apapun yang terjadi, yang dialami, la tabtais. Jangan pernah memberikan kata-kata pesimis. Nabi Yusuf tidak menampakkan dirinya kepada saudara-saudaranya, padahal ia sudah banyak memberikan kebaikan sampai pada waktu yang tepat ia menampakkan dirinya. Selalu waspada dengan tidak menampakkan diri untuk kebaikan, dan ada kalanya menampakkan diri ketika diperlukan. Jadi apa? Ketika tidak butuh, maka tidak perlu menampakkan diri. Sampai ketika dibutuhkan baru menampakkan diri, menjelaskan tentang dirinya. Baik, ya. Sehingga terakhir bahwasanya di antara kalimat-kalimat thayyibah yang baik adalah memberikan kata-kata motivasi. La tahzan, la tabtais, khairan insyaallah, absyir, bergembiralah, insya Allah semuanya baik-baik saja. Baik, ini apa yang mungkin bisa kita ambil faedahnya ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya. Penyakit ain. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, maka apa? Mengucapkan Masya Allah. Ketika apa? Melihat dirinya ada kenikmatan. Ya, salah satu penjaga itu ikhtiar. Jadi itu adalah cara menangkal, cara menamengi di diri, ikhtiar. Ya, yang apa? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub, bahwasanya takdir itu tidak ada yang bisa menolak. Namun apa? Itu ikhtiar. Yang jika Allah berkehendak, Allah akan berikan hal itu. Dan sikap yang benar seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Benar bahwasanya segala sesuatu dengan takdir Allah. Namun tetap apa? Jalankan ikhtiar.
Di antara ikhtiarnya mengucapkan kalimat Masya Allah. Di antara ikhtiarnya ketika tadi punya anak yang baik diberikan perlindungan. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Atau doa-doa yang lainnya. Ini ikhtiar. Dan segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Makanya apa? Nabi Yakub alaihissalam terakhir apa? Bertawakal kepada Allah, diserahkan pada Allah. Kita ini hanya menjalankan ikhtiar, selebihnya serahkan pada Allah dan pasti yang terbaik. Dan tidaklah seseorang hamba memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, Allah akan berikan perlindungan dan pertolongan. Ala kulli hal, senantiasa optimisme. Saudara kita keadaan berat, la tahzan, la tabtais, abshir khairan. Senantiasa berikan kata-kata motivasi positif yang baik. Demikian, Bu. Dan itu diantara penguat jiwa. Penguat jiwa itu bertawakal kepada Allah, jalankan ikhtiar. Wallahu ta'ala al-miswab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير